Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra Sailendra dengan NIM E311911027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen apa saja yang ada di motherboard HM Tron yang ini. Berikut video penjelasannya. Buat yang pertama, ada kaki pin dari front panel. Ini ada beberapa kaki pin ya, ada yang buat kabel HDD, ada yang buat power LED, ada yang buat preset sama power SP. Gitu. Buat lengkapnya nanti ada gambar ya. Untuk yang selanjutnya ada short bridge. Ini tuh chipset yang berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung. Yang ini ya. Ini tuh fungsinya juga sebagai pengontrolan pada bus IDE, USB dan juga plug and play. Nah, dari motherboard yang saya pinjam ini hanya ada satu chipset short bridge gitu. Tapi seiring perkembangan teknologi, meskipun cuma ada satu chipset gitu, cuma ada satu not bridge atau cuma ada short bridge-nya aja, itu memungkinkan gitu untuk melakukan tugas dari dua chipset itu gitu. Jadi bisa melakukan tugas serta fungsi dari short bridge ataupun not bridge dalam satu chipset ini tuh kayak gitu. Selanjutnya ada soket SATA ya, yang ini yang ada 4, 1, 2, 3, 4. Soket SATA atau serial ATA ini fungsinya untuk menghubungkan harddisk ke motherboard gitu. Harddisknya juga tentunya yang jenisnya SATA ya. Selanjutnya ada slot PCI atau Peripheral Component Interconnect Express, tersingkat juga dengan PCIe. Ini tuh sebagai koneksi antara motherboard dengan kartu ekspansi kayak sound card atau LAN, bisa dipasang di PCI ini. PCIe itu yang ini nih, dan ini. Selanjutnya ada dudukan baterai CMOS ini. Ini tuh untuk menyimpan baterai CMOS. Nah, baterai CMOS-nya sendiri nggak ada, tapi fungsi dari baterai CMOS itu tuh biar BIOS bisa menyimpan setting waktu dan tanggal, terus juga biar BIOS tuh bisa tetap aktif meskipun nggak ada aliran listrik, serta bisa berfungsi seperti RAM gitu, tapi kapasitasnya kecil. Selanjutnya ada slot RAM yang merah ini. Ini ada dua. Fungsinya untuk menyimpan RAM, menghubungkan RAM ke motherboard. Nih, ini ada kunciannya. Nah, yang di pinggirnya ini ada slot ATX 24 pin. Bisa dihitung ya, kalau mau dihitung ada 24 kaki pin, slot kaki pin. Fungsinya untuk menghubungkan power supply ke motherboard. Yang selanjutnya sekarang ada soket prosesor. Soket prosesor ini tempat dimana CPU atau prosesor ditempatkan ya, terhubung ke motherboard. Nah, ini tuh bisa dibuka. Nih ya, ini soketnya kayak gini. Kalau ini prosesornya, ini tuh prosesor Intel kayak gitu. Nah, kita lihat kaki pinnya ya. Nah, karena ini tuh kaki pinnya termasuk kaki pin yang PGA atau pin green array gitu, yang ada tonjolan-tonjolan bergerigi gitu ya. Kalau yang satu lagi jenisnya ada LGA atau LAN green array, yang sama sekali nggak ada kaki pin kayak gini. Itu kalau dilihat lebih dekat ada kayak tonjolan atau kaki pin itu kecil-kecil kayak gitu. Nah, ini prosesornya jenis Intel Core i3.
fungsi dari prosesor itu sendiri sebagai otak dari mainboard atau motherboard itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke slot atau soket dari ATX 4 pin 12 volt yang ini. Ini tuh fungsinya sebagai penyedia tenaga tambahan sebesar 12 volt gitu ke motherboard gitu. Dari power supply ke motherboard sebesar 12 volt. Kayak gitu. Selanjutnya ini ada kaki pin untuk CMOS ya, untuk clear CMOS yang ini. Ini tuh pengaturannya ada nih di kaki, jika kaki 1 dan kaki 2 pin ini dihubungkan akan tetap normal. Kalau yang kedua sama ketiga itu bakal clear CMOS gitu. Kayak gitu. Ini kaki pinnya di sini. Selanjutnya ada pin CPU fan, fungsinya untuk memberikan daya ke kipas prosesor biar si fan atau si kipasnya bisa bekerja untuk mendinginkan prosesor. Nah, ini kaki pinnya. Sekarang kita ke bagian back panel. Back panel ini ada audio, ada LAN, ada USB, ada VGA, ada HDMI, dan port PS/2. Dimulai dari audio ya. Nah, yang warna pink hijau sama warna biru, hijau sama pink ini port audio. Pada port audio ini punya fungsinya masing-masing tergantung warnanya. Kayak yang warna biru ini namanya port line in jack, fungsinya untuk menghubungkan sumber dari audio. Kalau yang warna hijau ini tuh namanya port line out jack, fungsinya untuk menghubungkan headphone atau headset. Kalau yang pink ini tuh namanya port mikrofon, untuk menghubungkan mikrofon ke komputer. Selanjutnya ini port LAN. Port LAN ini tuh untuk mengoneksikan internet ke komputer. Ini bisa lewat ini portnya ini. Terus ini ya yang 4 ini tuh port USB. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Port USB ini fungsinya untuk kayak menghubungkan kayak mouse, keyboard, gitu-gitu. Terus menghubungkan kayak handphone ke komputer. Nah, di sini ini portnya, port USB. Kalau yang biru ini namanya port VGA. Ini tuh berfungsi untuk menghubungkan monitor ke CPU gitu. Jadi tampil gitu, apa yang dari isi CPU itu tampil ke monitor. Nah, ini VGA. Ini port HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Biasanya digunakan untuk layar yang lebih besar. Kayak mau menghubungkan ke proyektor, bisa pakai ini, port HDMI ini gitu. Atau ke TV kayak gitu, bisa pakai ini, HDMI ini. Yang terakhir yaitu port PS/2 yang ini, warna hijau dan warna biru ya. Ini tuh biasanya digunakan untuk mouse dan keyboard jenis yang PS/2. Nah, kegunaan untuk masing-masing dari warna port itu beda-beda. Kayak misalkan yang hijau ini tuh untuk ke mouse, port mouse yang jenisnya PS/2. Kalau yang ini untuk ke keyboardnya, jenisnya juga sama PS/2 gitu. Sekian penjelasan dari fungsi serta komponen apa saja yang ada di dalam motherboard. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.